Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran perundang-undangan kesehatan untuk kompetensi keahlian di farmasi klinis dan komunitas kelas 10. Oke, materi yang pertama adalah tentang hierarki dan undang-undang kesehatan. Barangkali ada yang tahu nggak apa itu hierarki? Coba ada yang mau menjawabnya? Oke. Hierarki itu adalah susunan atau urutan. Jika dikaitkan dengan hierarki perundang-undangan berarti susunan atau urutan undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Untuk itu kita akan membahas dulu apa itu hierarki sebelum kita membahas tentang apa itu undang-undang kesehatan. Sesuai tadi yang dimaksud, hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut nomor 12 garis miring 2011 yang digantikan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan hukum dasar dalam perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan dalam lembar negara Republik Indonesia. Makanya ini menjadi landasan paling utama atau nomor satu di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR atau biasa disebut dengan TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang biasa kita sebut dengan Perpu. Yang keempat, adanya peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah. Dan yang ketujuh, peraturan desa. Ya, tapi ini biasanya jarang. Tapi terkadang di tiap desa ada juga peraturan-peraturan tertentu, khusus di desa-desa itu. Ini secara urutan dari tingkatan yang tertinggi sampai yang terendah. Bisa dilihat dalam segitiga yang Bapak tampilkan, hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, ini maaf ya, MPR, Bapak salah tulis, berarti TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Di bawahnya lagi ada desa. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah naskah resmi undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Masih ingat nggak? Ini waktu SMP ya, sebetulnya kalian telah dapatkan. Dan diberlakukan kembali dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkannya secara aklamasi pada tanggal tersebut. Nah, kenapa ada perubahan dengan dekret presiden ini? Bicara tentang sejarah. Ini sejarah ya. Kalau bicara tentang sejarah, memang pada saat itu di sini mulainya dengan Presiden Soeharto. Awal mulanya dari Presiden Soekarno. Awal mulanya dari Presiden Soekarno yang ingin menyatakan bahwa dia adalah presiden seumur hidup. Ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Untuk itu digantikannya atau diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 ini dengan diberikannya dekret presiden di tanggal 5 Juli 1959.
Itu terkait masalah undang-undang. Makanya sampai saat ini Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah berubah, bahkan belum ya. Karena memang ini menjadi dasar undang-undang dari semua yang memang hukum tatanan yang ada di Indonesia. Bicara tentang Pancasila, ini adalah dasar dari pembentukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologinya adalah Pancasila. Makanya kalau misalnya dibaca, kalian pernah ingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bla 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 bla, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, itu adalah penjelasan dari Pancasila. Makanya bicara tentang Pancasila itu adalah ideologi atau landasan terkait masalah hukum yang ada di Indonesia. Makanya Pancasila ini menjadi hal yang penting atau perwujudan terpenting bagi jiwa bangsa Indonesia. Hati-hati, jangan kalian lupa, malah Pancasila ada berapa? Ada 4. Udah SMK kan harus hafal ya. Pancasila ada 5. 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setiap upacara sudah sering disebutkan. Jadi udah nggak mesti harus ditanyakan kembali. Terkait ketetapan MPR, ini adalah peraturan yang kedua secara tahapan atau biasa disebut dengan tahap MPR. Ini sudah mengalami amandemen ya atau perubahan yang memang secara implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Ini merubah hal seperti itu. Yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lain, seperti kepresidenan, bukan presiden ya, kepresidenan, DPR, BPK, DPD, MA, dan MK. Ini sederajat, yang lebih tinggi yaitu tetap dengan presiden. Dengan demikian, MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yang menetapkan Wapres menjadi presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan presiden, serta memilih presiden dan Wapres apabila presiden dan Wapres mangkat atau pergi atau berhenti, bahkan diberhentikan. Ini kejadian pada saat presiden yang berapa ya? Soekarno, Soeharto, dan setelah itu B.J. Habibie, dan setelah itu Gus Dur. Nah, ini terjadi di 2 tahun angkatan itu, di mana adanya penggulingan atau penggantian. Pada saat itu Gus Dur sebagai presiden dan Megawati pun sebagai wakilnya, dan digantikan menjadi presiden, Bu Megawati naik menjadi presiden, itu disahkannya oleh MPR. Makanya ketetapan fungsi MPR di situ dia mengesahkan kembali atau menetapkan siapa yang menjadi pemimpin negara. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti sebagai undang-undang. Ini adalah perundang-undangan yang memang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden, yang saat ini terkadang diajukan dulu oleh presiden, uji oleh DPR, setelah itu bisa dilakukan pengesahan terkait undang-undang yang memang ingin dibuat atau ingin dibentuk, baik diajukan oleh presiden ataupun dari DPR. Secara koordinasinya seperti itu. Peraturan pemerintah atau biasa disingkat dengan PP ini ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan sebagaimana undang-undang. Jadi secara urutannya peraturan pemerintah adalah buku pegangan atau penjelasan lebih terperinci terkait masalah aturan yang ada dalam undang-undang. Makanya secara tingkatan undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan.
Peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini dibuat tentunya sama presiden. Materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Biasanya peraturan presiden ini dibuat untuk memberikan percepatan atau bisa terjadi agar bisa lebih maksimal kembali terkait eh, perundang-undangan atau perpu yang memang telah ditetapkan oleh MPR dan Presiden. Di sini ada peraturan daerah. Tentunya kalau bicara peraturan daerah bisa tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten. Bahkan tingkat desa yang tadi Bapak bahas itu menjadikan peraturan daerah untuk level. Biasanya levelnya lebih terperinci lagi karena memang sesuai dengan budaya tiap daerah masing-masing memiliki kultur atau kebudayaan tiap daerah masing-masing. Contohnya seperti Nangro Aceh Darussalam. Dia memiliki secara tuntunan yang berbeda. Otomatis ketika peraturan pemerintah tidak bertolak belakang dengan peraturan pemerintah tentunya, tapi disesuaikan dengan budaya atau kultur yang ada di tiap daerahnya masing-masing. Duh, gimana? Mulai kebayang atau mulai pusing? Jangan pusing ya, kalian tetap tenang. Ini hanya sebagai pendahuluan atau terkait pemahaman kalian tentang hierarki. Sebetulnya kan sudah dibahas waktu SMP, jadi nggak mesti harus kalian tanyakan kembali ya secara hierarkinya. Oke, Bapak kasih dulu pertanyaan. Kenapa kaca spion kendaraan itu harus dua? Kalau satu kena tilang ya. Biasanya nanti sama Pak Polisi kalian kena tilang. Ada yang satu nggak kaca spionnya? Nggak boleh, kaca spion itu harus dua. Kenapa harus dua? Karena kalau cuma satu namanya kesepion. Ya, biar santai. Kalian tetap semangat dan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Undang-undang kesehatan. Apa sih undang-undang kesehatan? Kenapa sih kita harus membahas undang-undang kesehatan? Buat kalian yang sekarang sudah menjadi SMK dengan kejuruan farmasi klinis dan komunitas atau berkejuruan di bidang kesehatan, undang-undang kesehatan ini sangat penting harus kita pahami karena ketika kita bekerja kita harus melaksanakan sesuai aturan yang ada di pemerintahan kita atau ada di Indonesia. Makanya undang-undang kesehatan ini sangat penting dan harus kita pahami secara seksama. Apalagi buat kalian-kalian yang memang baru belajar dan pengen tahu, apalagi punya semangat dan cita-cita untuk menjadi seorang tenaga kesehatan atau nakes. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ialah pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan pri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender atau urusan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan non-diskriminatif atau perbedaan, tidak membedakan mana kaya dan mana miskin, dan norma-norma agama. Karena memang kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi apapun agamanya, apapun bentuknya, siapapun yang hidup di bangsa Indonesia ini harus memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus bisa saling menghargai. Karena itu memang secara peraturan yang memang ada di pemerintahan kita. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dengan paradigma sakit, kemudian diubah menjadi paradigma sehat. Zaman dulu di Undang-Undang 23 tahun 1992 itu membahas tentang paradigma sakit adalah gitu kan. Nah, sekarang diubah menjadi paradigma sehat berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009.
Kesehatan ini merupakan hak asasi, jadi setiap manusia berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminatif. Secara aturan seperti ini, walaupun ketika kita bicara di lapangan terkadang suka ada perbedaan. Makanya kalau kita yang ingin menjadi seorang tenaga nakes atau tenaga kesehatan harus memiliki jiwa sosial. Jangan membeda-bedakan, jangan memilah-milih mana yang baik, mana yang jahat. Tetap kita adalah tenaga kesehatan yang melayani semua warga Indonesia ini untuk menjadi yang asalnya sakit menjadi sehat. Itu secara pengertian dari Undang-Undang Kesehatan. Catat ya, bahwa Undang-Undang Kesehatan adalah berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Nah, ini setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Ini sebagai pengetahuan ya. Makanya ciri khas bentuk negara yang baik, negara yang the power, negara yang memiliki kekuatan hebat, di mana negara yang bisa menjamin warganya untuk memperoleh kesehatan. Karena tadi dibahas bahwa kesehatan itu adalah milik hak setiap warga negara. Itulah menjamin agar membentuk suatu negara yang hebat, bukan hanya di bidang pertahanan dengan tank atau persenjataan yang hebat, tapi dengan pembuktian bahwa negaranya menjadi sehat. Makanya dalam program pemerintah di sini ada dibuktikan dengan adanya program BPJS bahwa warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan atau pelayanan kesehatannya. Nah, di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di situ menjelaskan pada pasal 1 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Nah, di sini kita bahas ketika Bapak bertanya kepada kalian, apa arti sehat? Oh iya, sehat itu panca inderanya lengkap. Terus sehat itu senang-senang, hura-hura. Salah ya. Di sini itu sangat luar biasa kita artikan secara undang-undang. Sehat itu pertama adalah, kesehatan itu adalah sehat, sudah pasti ya. Keadaan sehat. Apakah jiwa kita sekarang sehat? Nah, ketika bicara sehat bukan hanya bicara fisik kita. Kita punya panca indera yang lengkap, kita tidak disabel atau disabilitas, tidak. Alhamdulillah kita patut bersyukur. Berarti kita sudah sehat secara fisik. Tapi apakah kita sehat secara mental? Kalau misalnya kalian yang mudah pemarah, malas-malasan, siang jadi malam, malam jadi tidur, itu sudah dikatakan apakah sehat secara mental? Yang bisa jawab kalian sendiri. Bahwa tadi kita tuh sehat bukan secara fisik, tapi mental, spiritual. Nah, bicara spiritual, bicara juga tadi yang Bapak bahas terkait masalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa setiap warga harus memeluk agamanya. Bicara spiritual, kalau bicara kalian tidak memiliki agama, berarti kalian tidak memiliki spiritual. Ataupun spiritual KTP yang saat ini kalian tahu bahwa oh iya gitu kan. Nah, itu salah. Bahwa kalau misalnya kalian memiliki fisik yang sehat, mental yang sehat, spiritual pun kalian harus sehat. Karena banyak sekali yang dapat diajarkan dalam spiritual untuk kesehatan. Contohnya menjaga tubuh dengan baik. Kalau di umat Islam kan ada terkait masalah bagaimana kalian merawat, makan tidak boleh diterlambat, gak boleh berpedasan, gak boleh berlebihan, gak boleh kekurangan. Itu sudah ada aturannya.
Karena apa? Dengan spiritual ini menguatkan secara fisik dan mental kalian untuk lebih baik. Kemudian sosial. Nah, bicara sosial, bicara terkait antara keluarga atau lingkungan kalian. Nah, kalau kalian orang yang memang pendiam, susah bersosial, tidak mudah berbicara, konsekuensinya apa? Sosial ini akan kurang. Itu akan berdampak juga terkait masalah kesehatan kalian. Karena apa? Akan sedikitnya akan berpengaruh. Karena orang sehat itu bukan hanya bicara tentang fisik, mental, spiritual. Tapi sosialnya pun harus baik. Kalian punya teman yang banyak, seperti nanti ketika kelas naik kelas kan pasti pindah kelas dan ganti kelas lagi. Bukan berarti kalian harus berteman dengan itu dan itu saja, karena hidup ini banyak umat manusia yang hidup di bangsa kita kan. Tandanya banyak ilmu lagi yang bisa kalian diambil dan peroleh. Bukan hanya dari teman ke teman, ataupun teman ke saudara, atau saudara ke saudara yang lain, atau lingkungan sekitar kalian. Makanya sosial ini sangat berpengaruh. Untuk itu Bapak nitip buat kalian untuk bisa selalu menjaga pergaulan kalian agar kalian selalu dikondisikan dengan kondisi yang sehat. Dan di sini menjadikan orang untuk hidup produktif. Apa maksud dari hidup produktif? Hidup produktif itu adalah hidup yang memang bisa memberikan karya atau hasil. Kamu punya fisik, kamu punya mental yang baik, kamu punya agama yang baik, kamu punya sosial yang baik, tapi kamu tidak bekerja atau memiliki kreativitas atau memiliki penghasilan. Resikonya apa yang terjadi? Itu secara lambat laun akan mempengaruhi. Makanya dalam undang-undang ini sudah cukup jelas ya, bahwa kita sehat harus memiliki fisik yang sehat, mental yang sehat, spiritual yang sehat pula, sosial juga yang sehat, agar kita bisa hidup produktif. Jelas ya, berarti kalian harus bisa meyakini bahwa undang-undang ini sangat baik. Dan kalian bisa paham dan menjadi pegangan kalian untuk selama kalian di SMK Bakti Kencana, apalagi nanti kalian menjadi tenaga kesehatan. Nah, materi yang terakhir terkait masalah organisasi di institusi kesehatan. Itu apa saja? Sebetulnya kita bekerja di bawah Kementerian Kesehatan. Di Indonesia, pelayanan kesehatan yang disingkat dengan Yankes dikelompokkan menjadi pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, komplementer, itu secara pembaginya. Dalam pemerintahan Indonesia, semua bidang itu mulai dari primer, rujukan, tradisional, komplementer, itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan atau yang biasa kita sebut menjadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu berada di bawahnya. Sehingga kita diuruskan oleh semua bidang-bidang itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia ini menjadi lebih baik. Ini bentuk secara organigramnya ya. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Ada Menteri Kesehatan, ada staf ahli, Sekretaris Jenderal, dan lain sebagainya sampai dengan tingkat bawah. Dan di kita pun ada, kalau misalnya karena Bapak menambahkan terkait masalah ini adalah tentang struktur organisasi BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Karena kita di bidang farmasi nih, semua anak-anak Bapak, ini perlu kalian pahami pula ya. Karena kita berada di pengawasan dari BPOM ini tentang bagaimana cara mendistribusikan obat, bagaimana cara kita melayani obat, melaksanakan pengolahan obat, sampai kita memberikan informasi obat kepada pasien. Ini secara pengelolaannya diatur dan diawasi oleh BPOM. Makanya ada beberapa obat yang memang tidak boleh, ada yang misalnya bisa dibeli dengan bebas, ada yang harus dengan resep, dan itu harus di bawah pengawasan BPOM karena dia mengurusi tentang izin-izin dari obat-obatan. Nah, selesai. Alhamdulillah, materi yang pertama telah selesai. Bapak harap
kalian tidak pernah puas dan terus bersemangat belajar. Bisa kalian baca referensi, kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Sampai pertemuan di sini, sampai ketemu di minggu depan terkait pembelajaran perundang-undangan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.